Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak, kepada Bapak Rahmat Febianto selaku dosen pengampu, dan selamat pagi pada rekan-rekan semuanya. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu terdapat 2 bab. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu ada Delva Muharni, dan yang kedua saya sendiri Amalda Aulia, dan yang ketiga Kak Rahma Dewi. Baik, selanjutnya yaitu materi yang akan kita bahas terdapat 2 bab. Yang pertama yaitu perilaku etis dari akuntansi manajerial, dan yang bab 9 perilaku etis dari akuntansi perpajakan. Diambil dari buku Ronald Duska. Selanjutnya, Kak. Nah, untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Delva Muharni. Kepada Delva Muharni dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu mengenai etika dari akuntan manajerial. Next slide, Kak. Baiklah, seperti yang kita tahu, tugas akuntan keuangan atau akuntan manajemen itu adalah untuk menentukan hal-hal, untuk menentukan informasi keuangan dan juga melaporkannya secara akurat, jujur, dan transparan. Dalam hal ini, akuntan manajemen itu meliputi analisis mengenai berapa nilai perusahaan, apa saja asetnya, terus apa saja kewajibannya, dan juga mengenai prosedur audit internal seperti apa yang ada begitu. Seorang akuntan manajemen atau akuntan keuangan ini bekerja untuk perusahaan tertentu, baik sebagai chief financial officer atau controller, dan atau sebagai akuntan lini yang melakukan sejumlah tugas. Akuntan manajemen dapat beroperasi sebagai manajer keuangan, akuntan, atau auditor internal, tergantung pada posisi mereka di perusahaan dan ukuran serta sifat organisasinya. Akuntan yang bekerja untuk sebuah perusahaan memiliki banyak kewajiban, tapi hubungan mereka dengan perusahaan memberi mereka serangkaian tanggung jawab yang berbeda dari auditor. Next slide, Kak. Meskipun akuntan manajemen itu memiliki tanggung jawab kepada perusahaan yang mempekerjakan mereka, dan kewajiban utama mereka itu adalah menyebarkan informasi secara benar dan jujur, sehingga Mohon maaf, Bapak dan rekan-rekan, mungkin Delva terkendala dengan sinyalnya. confidentiality, di mana dalam hal ini akuntan manajemen itu harus menahan diri dari pengungkapan informasi rahasia kecuali jika diizinkan dan diwajibkan secara hukum untuk melakukannya. Yang ketiga yaitu ada kode perilaku etis integrity, di mana akuntan manajemen ini harus menolak hadiah atau bantuan yang dapat mempengaruhi tindakannya dan tidak boleh merusak tujuan sah organisasi. Dalam hal ini biasanya akuntan manajemen itu mengakui keterbatasan profesional, mengkomunikasikan informasi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, dan juga menahan diri dari perilaku yang akan mendiskreditkan profesi. Dan yang terakhir yaitu ada kode perilaku etis objectivity, di mana akuntan manajemen itu harus mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif, dan juga harus mengungkapkan sepenuhnya semua informasi yang relevan secara wajar, dan diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman pengguna yang dituju atas laporan, komentar, dan rekomendasi yang disajikan. Selanjutnya, Kak.
Yang selanjutnya yaitu mengenai mengapa akuntan internal itu salah menyatakan gambaran keuangan perusahaan. Di mana contohnya biasanya ada CEO yang meminta akuntan manajemen itu melakukan sebuah aktivitas sesuai dengan permintaan CEO. Dan jika tidak memenuhinya, CEO itu akan membahayakan posisi akuntan itu di perusahaan. Sehingga dalam beberapa kasus, untuk memenuhi tanggung jawab itu, mungkin saja akuntan manajemen ini tidak terlalu memiliki banyak teman karena tugas dalam melakukan tanggung jawabnya itu kadang dia tidak mempedulikan orang lain begitu. Sehingga menarik untuk berspekulasi tentang mengapa akuntan internal itu salah menyatakan gambaran keuangan perusahaan. Dan juga terdapat beberapa alasan yang digunakan untuk membenarkan perilaku tidak etis dan juga whistleblowing. Selanjutnya, Kak. Alasan yang digunakan untuk membenarkan perilaku tidak etis ini diungkapkan oleh Saul Wegelerman dalam sebuah artikelnya yang memberikan 4 rasionalisasi yang digunakan manajer untuk membenarkan perilaku yang dicurigai. Next slide, Kak. Alasan yang pertama itu karena biasanya digunakan itu karena perilaku yang dilakukan itu sebenarnya tidak ilegal atau tidak bermoral. Hal ini dilakukan karena adanya keyakinan bahwa aktivitas tersebut berada dalam batas wajar etika dan hukum yang wajar. Seperti kayak tindakan yang dilakukan itu tidak benar-benar ilegal atau tidak bermoral. Maksudnya itu akuntan manajemen itu biasanya memiliki banyak peluang untuk menyajikan laporan keuangan dengan cara yang menguntungkan, tapi sesuai juga dengan GAAP yang ada. Oleh karena itu dalam hal ini terdapat perilakunya melanggar tapi masih sesuai dengan surat dan hukum. Sebagai contohnya itu terdapat dalam sebuah artikel The Sherlock of Finance, di mana dalam artikel itu diungkapkan seperti Oxford Health Plan yang menggunakan kebijakan akuntansi yang agresif yang mungkin menyamarkan bisnisnya yang lesu dan mendistorsi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, alasan yang digunakan itu karena tindakan yang dilakukan itu demi kebaikan perusahaan. Dilakukan karena adanya keyakinan bahwa aktivitas tersebut adalah kepentingan terbaik individu atau perusahaan, dan individu itu harus diharapkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Maksudnya hal ini seorang akuntan manajemen itu kan merupakan karyawan perusahaan, sehingga dia diharapkan untuk setia kepada perusahaannya yang membayar gajinya, sehingga dia dituntut untuk melakukan sebuah loyalitas, di mana dia harus melakukan hal-hal untuk kebaikan perusahaan. Meskipun wajar bagi seseorang yang melakukan loyalitas, tapi kode etik akuntan manajerial juga membutuhkan objektivitas dan kewajiban kepada publik dalam menjalankan tugasnya. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Delva. Selanjutnya, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu alasan yang ketiga dari yang digunakan untuk membenarkan perilaku tidak etis tersebut. Nah, yang ketiga yaitu keyakinan bahwa aktivitas tersebut aman karena tidak akan pernah diketahui atau dipublikasikan. Dan selanjutnya yaitu keyakinan bahwa karena aktivitas tersebut membantu perusahaan dan perusahaan akan memaafkannya, bahkan melindungi orang yang terlibat di dalamnya. Nah, ini contoh dari perusahaan yang jika pihak-pihak di dalamnya itu tidak merasa dirugikan oleh perilaku tidak etis ini, dan perusahaan tersebut juga merasa memiliki keuntungan ketika melakukan perilaku tidak etis ini. Selanjutnya, Kak. Nah, selanjutnya yaitu whistleblowing. Mungkin perilaku whistleblowing ini agak bertentangan dari alasan yang membenarkan perilaku tidak etis sebelumnya, di mana whistleblowing ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang
atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Lanjut, Kak. Nah, perusahaan atau kolega yang akan terlibat dalam kegiatan itu, yaitu yang pertama menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Yang kedua, akan melanggar hak asasi manusia. Dan yang ketiga, melakukan perbuatan ilegal. Selanjutnya, bertentangan dengan tujuan yang ditetapkan dari lembaga atau profesi. Atau sebaliknya, tidak bermoral, memberitahukan atasan, organisasi profesi, masyarakat, atau beberapa instansi pemerintah dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, Kak. Nah, dari standar perilaku etis untuk praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan sudah memberikan saran bahwa yang pertama yaitu mendiskusikan masalah tersebut dengan atasan langsung. Nah, dalam masalah ini harus diajukan terlebih dahulu ke tingkat manajerial berikutnya yang lebih tinggi. Nah, jika penyelesaian yang memuaskan itu tidak tercapai, maka serahkan lagi masalah tersebut ke tingkat manajerial berikutnya yang lebih tinggi, dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu klarifikasi masalah etika yang relevan dengan diskusi rahasia dengan penasehat yang objektif. Misalnya melakukan layanan konseling etika untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemungkinan terjadinya tindakan perilaku tidak etis tersebut. Selanjutnya yaitu konsultasikan dengan pengacara mengenai kewajiban dan hak hukum terkait konflik etika. Dari hal ini praktisi mungkin bisa mengkonsultasikan bagaimana menyelesaikan konflik etika tersebut dengan seorang pengacara. Selanjutnya, jika konflik etika masih sudah yang melewati tingkat tinjauan internal tersebut sudah dilakukan, maka jika tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan hal tersebut, akan dilakukan pengunduran diri dari organisasi dan menyerahkan memorandum informatif tersebut kepada perwakilan organisasi yang tepat. Nah, selanjutnya, Kak. Nah, selanjutnya terdapat 2 pertanyaan tersisa. Sebelumnya terdapat beberapa pernyataan pendukung untuk perilaku whistleblowing ini. Mungkin sebelumnya sudah dibahas dari bab sebelumnya di buku ini, di bab 4, yaitu menurut Solomon Wagner, pendiri The American College, salah satu karakteristik profesionalisme yang diperlukan yaitu sebagai berikut. Praktisi itu harus memiliki semangat kesetiaan kepada rekan-rekan praktisi dalam membantu tujuan bersama mereka. Tetapi jika terdapat perilaku tidak etis, semuanya harus mengaku dan tidak boleh membiarkan tindakan tidak profesional apapun mempermalukan profesi mereka tersebut. Nah, pernyataan ini artinya jika seorang profesional itu tidak boleh membiarkan tindakan tidak profesional mempermalukan profesinya. Nah, maka mungkin ada saatnya dia berkewajiban untuk mengesampingkan kesetiaannya kepada rekan praktisi atau perusahaan tersebut dan melakukan whistleblowing. Nah, terdapat 2 pertanyaan tersisa, yaitu kapan diperbolehkan melakukan whistleblowing, dan pertanyaan selanjutnya, kapan kewajiban etis tersebut untuk melakukan whistleblowing. Selanjutnya, Kak. Nah, dari pertanyaan tersebut, untuk pertanyaan pertama, kapan saat-saat seperti itu terjadi? Nah, perilaku whistleblowing merupakan kewajiban apabila didasarkan pada suatu kondisi. Nah, yang pertama yaitu adanya motivasi yang tepat. Whistleblowing harus dilakukan dari motif moral yang tepat, misalnya karena adanya dendam. Nah, tetapi sayangnya pelaku bisnis yang sering melakukan whistleblowing itu pada orang lain hanya karena mereka berpikir orang lain itu telah mencuri beberapa bisnis. Dan yang selanjutnya yaitu bukti yang tepat. Pelapor harus yakin bahwa keyakinan tindakan yang dilakukan itu tidak pantas dan
telah terjadi didasarkan pada bukti yang akan meyakinkan orang yang masuk akal. Selanjutnya yaitu analisis yang tepat. Pelapor itu harus bertindak dengan melakukan analisis yang cermat terhadap kerugian yang dapat ditimbulkan dari tindakan yang tidak pantas tersebut. Nah, selanjutnya yaitu saluran yang tepat. Tindakan pelapor harus sepadan dengan tanggung jawabnya untuk menghindari atau mengungkap pelanggaran moral. Jika ada personel di perusahaan yang berkewajiban untuk memantau atau dan menanggapi kegiatan yang tidak bermoral atau ilegal itu adalah tanggung jawab mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua tadi, bagaimana kondisi kewajiban moral untuk mencegah bahaya tersebut. Nah, kita ada di dalam buku ini merujuk pada yang dikembangkan oleh John Simon, Charles Powers, dan John Goneman dalam Investor yang Etis, situasi yang harus memenuhi keempat kondisi itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membutuhkan ada kebutuhan jika tidak ada kerugian yang terjadi atau akan terjadi tidak ada kewajiban etis. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan. Kemampuan ini dimiliki untuk mencegah bahaya dalam situasi karena menyelamatkan orang yang bersalah tersebut. Selanjutnya itu kedekatan. Kedekatan ini kita tidak berkewajiban untuk membantu semua orang di dunia. Kita harus memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah, dan itu akan membawa kita ke kondisi yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang terakhir yaitu resort terakhir. Nah, dalam kapasitas profesional kita dalam seorang praktisi, jika ia adalah yang satu-satunya mengetahui aktivitas tidak etis dari rekan kerja tersebut, nah maka seorang praktisi ini adalah pilihan terakhir untuk melakukan whistleblowing. Nah, jika atasan rekan kerjanya juga mengetahui aktivitas tersebut, itu juga akan menjadi tanggung jawabnya untuk menghentikan perilaku tersebut. Namun jika atasan itu tidak bertindak dan tidak melakukan motif apapun, nah maka praktisi yang tadi itu akan menjadi pilihan terakhir dan tanggung jawab itu akan berada pada praktisi tersebut. Selanjutnya, Kak. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari buku tersebut ada pernyataan bahwa jika Anda berada dalam posisi terdekat, Anda mampu mencegah bahaya atau kebutuhan tanpa mengorbankan sesuatu yang bernilai moral sebanding. Dan Anda adalah pilihan terakhir. Itu lebih dari yang dapat diterima untuk melakukan whistleblowing. Anda juga memiliki kewajiban melakukan whistleblowing untuk mencegah bahaya tersebut. Nah, dalam dunia bisnis, di mana perusahaan dan rekan praktisi dipandang sebagai sebuah tim, loyalitas diharapkan dan dihargai. Nah, meninggalkan tim untuk berfungsi sebagai untuk melakukan whistleblowing dianggap tidak setia dan menyebabkan tindakan hukuman. Nah, maka dari itu perilaku whistleblowing ini membutuhkan kepahlawanan moral, yaitu seperti contohnya seorang akuntan. Seorang akuntan itu memiliki tanggung jawab kewajiban etis untuk melaporkan aktivitas ilegal atau yang berpotensi yang akan membahayakan sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, kewajiban ini juga timbul dari status akuntan sebagai seorang profesional dan untuk mencegah kerugian dalam kondisi kebutuhan, kedekatan, kemampuan, bahkan upaya terakhir. Nah, jika akuntan itu ingin menjadi profesional sejati, akan ada saat-saat ketika mereka diwajibkan untuk melakukan whistleblowing, sesulit apapun itu. Nah, seperti contohnya, dalam masalah bencana Enron, ketika peringatan bahwa praktik akuntansi yang tidak tepat mengancam akan menghancurkan perusahaan, Watkins telah muncul sebagai pahlawan dalam bencana Enron tersebut.
Selanjutnya, Kak. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari bab 8 ini, diringkas tanggung jawab dari akuntan manajemen tersebut. Yang pertama adalah melakukan pekerjaannya, yaitu untuk menjalankan fungsi akuntansi apapun yang dia pekerjakan untuk dilakukan. Dan yang kedua, praktisi tersebut harus melakukannya dengan objektivitas, kejujuran, dan integritas, mengatasi godaan dari tekanan bisnis dan intimidasi dari para pemimpin untuk merusak pembukuan. Sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rahmadewi. Kepada Kak Rahmadewi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai The Ethic of Tax Accounting. Ini merupakan salah satu isu kasus etika akuntansi perpajakan, yaitu terbongkarnya kasus pelanggaran pajak oleh KPMG di tahun 2005, yang mana Departemen Kehakiman dan The Internal Revenue Service di tanggal 29 Agustus tahun 2005 melaporkan bahwa KPMG telah mengakui tindakan kriminal perpajakan dan bersedia membayar denda dan pengembalian pajak sebesar 436 juta US dollar. Selain itu, 9 orang termasuk 6 mantan mitra KPMG dan mantan wakil ketua perusahaan dituntut secara pidana terkait konspirasi penipuan pajak yang bernilai miliaran dolar. Setelah penyelesaian dengan KPMG, dakwaan berikutnya dikeluarkan kepada individu tertentu dan diduga bahwa dari tahun 1996 hingga awal tahun 2004, 19 terdakwa KPMG dan lainnya bekerja sama untuk menipu IRS dengan merancang, memasarkan, dan menerapkan tempat penampungan pajak ilegal, dan mereka berfokus pada 4 tempat penampungan yang dikenal sebagai FLIP, OPIS, BLIPS, dan SOS. Dituduh bahwa tindakan ilegal ini disetujui dan dilakukan di tingkat tertinggi manajemen pajak KPMG dan melibatkan banyak mitra KPMG dan personel lainnya. Menurut dakwaan, para konspirator merancang, memasarkan, dan menerapkan tempat penampungan sehingga para wajib pajak dengan pendapatan besar dapat menurunkan kewajiban pajaknya dengan biaya sebesar 5 hingga 7% dari jumlah kewajiban pajak yang akan dihindari. Tempat penampungan tersebut dipasarkan hanya kepada individu yang membutuhkan kerugian minimal 10 juta US dollar atau 20 juta US dollar. Para terdakwa dan rekan konspirasinya ini menyembunyikan keberadaan tempat penampungan dari IRS dan dari pengawasan IRS dengan cara tidak mendaftarkan tempat penampungan tersebut ke IRS sebagaimana yang telah disyaratkan. Bentuk lain kejahatan pajak seperti yang telah diulas dalam makalah Business Week tentang BLIPS yang dijual minimal 186 kepada orang kaya dan telah mengakibatkan kerugian pajak setidaknya sebesar 5 miliar US dollar. Nah, bagaimana cara kerja BLIPS? Yang mana klien meminjam uang dari bank asing untuk membeli forex dari bank yang sama. Kurang lebih 2 bulan kemudian, klien menjual forex ke bank pemberi pinjaman yang nantinya akan muncul kerugian pajak artifisial. Yang mana kerugian ini kemudian digunakan untuk mengurangi pendapatan dari investasi lain. Akuntan pajak memiliki beberapa tanggung jawab kepada publik. Yang mana yang pertama, akuntan pajak memiliki kewajiban untuk tidak berbohong atau menjadi pihak yang berbohong atas SPT. Yang kedua, tanda tangan pada pengembalian pajak adalah pernyataan di bawah sumpah bahwa sepanjang pengetahuan penyusun, pengembalian dan jadwal serta pernyataan yang menyertainya adalah benar dan lengkap. Pernyataan AICPA tentang standar for tax service, pernyataan IACPA nomor 10, bahwa sistem pernyataan self-assessment dapat berfungsi secara efektif jika wajib pajak melaporkan penghasilannya dalam SPT yang benar dan lengkap. Pernyataan AICPA nomor 11, sebagai pendamping atas kewajiban pembayar pajak, akuntan memiliki kewajiban untuk mematuhi sistem,
serta memastikan bahwa wajib pajak tidak membayar pajak lebih dari kewajiban legalnya. Dari pernyataan 11 ini menjelaskan fakta bahwa akuntan pajak ini memiliki kewajiban tidak hanya untuk klien mereka saja, tetapi untuk sistem. Yang mana tugas klien ini membayar pajak yang mereka miliki secara sah, tidak lebih dan tidak kurang. Sedangkan akuntan memiliki tanggung jawab untuk membimbing klien apa yang secara hukum terutang dan tidak terutang, dan tidak mengikuti keinginan klien yang ingin memanfaatkan sistem dari perpajakan itu sendiri. Selanjutnya, Statement on Standard Tax Service yang dikembangkan oleh AICPA adalah yang pertama, standar statement nomor 1 mengenai posisi return pajak. Seorang anggota tidak boleh merekomendasikan posisi return pajak kecuali memiliki kemungkinan realistis untuk dipertahankan berdasarkan kemampuannya. Selanjutnya, standar statement nomor 2, jawaban atas pertanyaan tentang pengembalian. Seorang anggota harus melakukan upaya yang wajar untuk memperoleh dari wajib pajak informasi yang diperlukan untuk menjawab semua pertanyaan tentang return pajak. Standar statement nomor 3, itu aspek prosedural tertentu dalam mempersiapkan pengembalian. Itu bukan pengembalian ya, tax return itu adalah SPT dalam bahasa Indonesia. Jadi semua kata pengembalian di sini itu mau diacu ke Indonesianya adalah SPT. Baik, Pak. Aspek prosedural tertentu dalam mempersiapkan SPT. Anggota dapat mengandalkan informasi yang diberikan oleh wajib pajak atau pihak ketiga tanpa verifikasi. Namun seorang anggota tidak boleh mengabaikan implikasi dari informasi yang diberikan dan harus membuat pertanyaan yang masuk akal jika informasi tersebut tampaknya tidak benar, tidak lengkap, atau tidak konsisten, baik secara langsung atau berdasarkan fakta lain yang diketahui oleh anggota. Selanjutnya, standar statement nomor 4, penggunaan estimasi. Jika tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan, anggota dapat menggunakan estimasi wajib dalam penyusunan SPT pajak. Jika dipandang tidak praktis untuk mendapatkan data yang tepat, sepanjang estimasi tersebut dipandang wajar berdasarkan fakta dan keadaan yang diketahui oleh anggota. Selanjutnya, standar statement nomor 5 berawal dari posisi sebelumnya. Ini adalah sebuah standar teknis seperti yang sudah ditunjukkan dalam SSTS nomor 1, SPT pajak, posisi yang mana anggota bisa merekomendasikan sebuah posisi return pajak atau mempersiapkan atau menandatangani SPT yang berawal dari perlakuan sebuah item yang disimpulkan dalam urusan administratif atau keputusan pengendalian terkait SPT sebelumnya dari pembayar pajak. Selanjutnya, standar statement nomor 6, pengetahuan tentang kesalahan. Seorang anggota harus segera memberitahu wajib pajak setelah mengetahui adanya kesalahan dalam pengembalian yang diajukan sebelumnya atau setelahnya, atau setelah mengetahui kegagalan wajib pajak untuk mengajukan SPT yang disyaratkan. Seorang anggota harus merekomendasikan tindakan korektif yang harus diambil. Selanjutnya, standar statement nomor 7, bentuk dan isi saran kepada wajib pajak. Seorang anggota harus menggunakan pertimbangan profesional untuk memastikan bahwa nasihat pajak yang diberikan kepada wajib pajak mencerminkan kompetensi dan melayani keputusan wajib pajak dengan tepat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Ahmad Dewi. Selanjutnya kami akan mencoba menjelaskan review paper yang sudah dibahas, yang diberikan pada topik pada hari ini. Nah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Delva Muharni. Kepada Delva Muharni dipersilakan. Baik. Terima kasih kepada moderator. Mengenai paper ini, dalam paper ini
dijelaskan bahwa peningkatan kesadaran etika dalam bisnis belakangan ini ditandai dengan adanya publikasi mengenai kecurangan, keserakahan, dan juga kemunafikan yang telah menciptakan beberapa alarm tentang keadaan umum etika pribadi. Dalam paper ini salah satu contohnya yaitu kasus Olive North, Ivan Boski, dan juga ini praktisi pajak bertujuan untuk minimalisasi pajak klien sehingga mendapat restu dari pengadilan dan para penulis undang-undang perpajakan. Dalam paper ini membahas mengenai kompatibilitas tujuan minimalisasi pajak, mengikuti kode etik profesional dengan etika moral, menggunakan transfer pricing, Masalah dalam kasus lingkungan multinasional yang menyajikan skenario umum bagi perusahaan-perusahaan internasional yang digunakan sebagai kendaraan untuk membahas mendasari pajak dan konsekuensi etis. Kasus ini juga menyoroti beberapa kasus etika, diantaranya yaitu mengenai apakah etika moral dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat berada pada tingkat kebenaran yang lebih tinggi daripada masalah etika situasional seperti yang dicontohkan oleh skema minimalisasi pajak. Selanjutnya itu kasus yang dibahas dalam makalah ini yaitu mengenai Peterson Company yang merupakan perusahaan manufaktur besar yang berada di Amerika Serikat dan memiliki banyak divisi pemasaran yang beredar di seluruh Eropa. Permasalahan ini muncul ketika divisi yang terletak di Prancis yang diketuai oleh Debbie Quasimodo sebagai manajer divisinya diberitahu tentang satu produk utama ini dan meminta pertemuan dengan Jeff Phillips sebagai wakil presiden pemasaran perusahaan. Dalam kasus ini Debbie sebagai manajer divisi di Prancis itu menanyakan terkait dengan kenaikan harga produk utama karena Debbie ini merasa tidak adil karena arahan tersebut karena dia menganggap hal ini berdampak buruk bagi laba divisinya. Namun menurut pendapat Jeff, perusahaan mengalami beberapa masalah sehingga apa yang ingin dibahas Debbie kepada Jeff itu merupakan alasan kenapa harga produk itu dinaikkan dari semua pasar Eropa dan begitu. Dalam hal ini manajemen perusahaan telah tidak ada kerugian kompensasi dan Jeff bahwa rencananya adalah menghitung berapa pendapatan yang akan diperoleh jika selama berlaku dan bonus didasarkan pada angka itu. Jeff juga berencana untuk bertemu dengan manajer divisi lain dan menjelaskan situasi seperti ini juga kepada mereka, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang terjadi seperti kesalahpahaman antara Debbie dan juga Jeff selaku wakil presiden pemasaran perusahaan. Begitu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya itu penulis melakukan diskusi. Nah, kasus yang dibahas dalam paper ini akan menyangkut tentang konflik etika dan mencoba menjawab pertanyaan apakah etika moral dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat berada pada tingkat kebenaran yang lebih tinggi daripada situasional masalah etika. Nah, yang pertama akan membahas tentang harga transfer dan kode pendapatan internal 482. Nah, berasal dari Undang-Undang Pendapatan tahun 1918, tujuannya adalah untuk memberikan otoritas IRS untuk mengalokasikan kembali pendapatan dan pengurangan antara pembayar pajak terkait sejauh yang diperlukan untuk mencegah penghindaran pajak atau secara jelas mencerminkan pendapatan wajib pajak yang bersangkutan. Untuk penerapan kode internal 482 ini untuk transaksi penjualan, ketika perusahaan atau divisi AS menjual barang ke divisi atau anak perusahaan asing, keuntungan yang diakui oleh perusahaan AS untuk tujuan pajak akan ditentukan sesuai dengan harga wajar
yang akan dibayar oleh pembeli. Tidak terkait dalam keadaan yang sama. Dalam urutan preferensi, metode-metode tersebut adalah metode harga tak terkendali. Nah, selanjutnya yaitu sisi etis dari skema transfer pricing atau pertimbangan etis skema minimalisasi pajak. Nah, dari konsekuensi etis dari skema pajak yang dijelaskan dalam kasus perusahaan Patterson terdapat beberapa sudut pandang. Yang pertama yaitu the tax avoidance view, yaitu penghindaran pajak. Nah, etik dan laporan pada tanggung jawab dalam pajak praktik berdasarkan fakta-fakta yang diberikan, harga transfer yang direvisi ditentukan dengan menerapkan aturan yang ada berdasarkan undang-undang. Nah, dengan demikian harga transfer ini yang direvisi adalah yang tepat untuk digunakan. Nah, selanjutnya penghindaran pajak itu dapat dikatakan sebagai penggelapan pajak yang jelas akan dipandang tidak etis. Nah, penghindaran pajak tersebut juga maksudnya berarti penipuan dan penyembunyian. Di sisi lain, wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak hanya berperilaku yang diharapkan dapat mengurangi pajak dari yang sebenarnya. Tindakan tersebut juga merupakan bagian dari rencana bisnis yang sehat. Tujuan kami dari business planning adalah penghindaran pajak. Nah, jelas bahwa praktisi pajak terlibat dalam penetapan harga transfer untuk Patterson Company ini, berada dalam batas-batas profesional etika saat mempraktikkan penghindaran pajak. Milton Friedman juga mengatakan bahwa tanggung jawab bisnis adalah untuk meningkatkan keuntungan. Akan tetapi, pihak lain menentang moralitas etika maksimalisasi keuntungan. Profesi juga menyimpulkan bahwa konsensus moral di negara ini didasarkan pada egoisme. Egoisme itu mewakili kekuatan destruktif. Nah, jadi kita hanya memiliki hukum, aturan, kode etik, dan norma-norma sosial yang kita miliki untuk dipatuhi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rahma Dewi. Kepada Kak Rahma Dewi dipersilakan. Selanjutnya, mengenai the moral ethical view. Kepatuhan dengan norma-norma hukum ini belum tentu etis, yang mana hukum dan etika ini tidak selalu setara. Walaupun ada perbedaan yang dibuat antara profesional etika dan etika moral. Etika profesional harus didorong oleh apa yang secara fundamental benar atau salah, perilaku etis, memilih tindakan yang benar, layak, dan adil. Walaupun ada sistem etika yang berbeda, namun masing-masingnya mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan benar atau salah, yang mana prinsip umum yang mendasari semua sistem etika, menurut Tosmer 1987. Prinsip umum ini yang merupakan inti dari tindakan etis, ialah ketersediaan untuk mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kebaikan orang lain. Dengan demikian, tujuan dari memaksimalkan keuntungan perusahaan itu harus dicapai melalui cara-cara etis. Pada kasus Patterson Company, yang mana manajemen Patterson tidak peduli dengan pembayaran pajak yang adil, namun lebih memperhatikan pengurangan pajak perusahaan secara keseluruhan wajib. Yang mana pengurangan ini harus dicapai dengan mentransfer keuntungan dari operasi Eropa untuk mengimbangi kerugian di Amerika Serikat. Jeff Phillips selaku wakil presiden pemasaran membuat di bawah normal kondisi operasi harga pengalihan yang telah ditetapkan oleh manajer divisi. Oleh karena itu, kerugian yang diharapkan di Amerika Serikat memberikan insentif untuk merusak pengaturan harga transfer normal. Yang mana salah satu tujuannya yaitu untuk menaikkan harga transfer untuk mengekstrakan keuntungan Eropa dan menghindari membayar pajak yang biasanya akan berhutang dan dibayar. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan tentang konten etis dari keputusan penetapan harga transfer. Sebagian klaim berargumen bahwa minimalisasi pajak ini merupakan tujuan bisnis yang sehat. Namun pada kasus ini, Mahkamah Agung secara eksplisit menyerang penghindaran pajak dengan tegas menyatakan bahwa ini tidak mewakili tujuan bisnis yang sehat. Dengan pengadilan tertinggi di negeri ini mengharapkan kepatuhan tidak hanya berdasarkan pada surat undang-undang saja. Akuntan profesional harus lebih peduli dengan apa yang lebih tepat
dibandingkan dengan kepatuhan teknis terhadap hukum. Dalam mencari keuntungan dan meminimalkan biaya, akuntan profesional harus bertanggung jawab kepada kesejahteraan kolektif. Selanjutnya, kesimpulan, rekonsiliasi etika pajak dan etika moral merupakan tugas yang sangat sulit. Untuk tercapainya kemakmuran masyarakat secara keseluruhan, harus adanya upaya untuk mendorong tindakan kebaikan yang lebih besar. Sudah sepantasnya bergerak menuju kode etik profesi yang fokus untuk melayani kesejahteraan bersama. Mengingat akan kebutuhan akan kode etik profesi, kendala utamanya apa yang seharusnya menjadi dasar dari kode semacam itu. Pilihan yang mungkin yaitu menggunakan teori hukum dan filsafat moral. Secara khusus, teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls akan menawarkan titik awal untuk konstruksi kode etik dan perilaku profesional, yang mana Rawls menyamakan keadilan dengan mengusulkan gagasan kontrak sosial untuk menjamin keadilan. Yang mana prinsip-prinsip ini untuk mengatur semua perjanjian lebih lanjut. Mereka merinci mengenai jenis-jenis kerjasama sosial yang dapat dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintahan yang dapat dibentuk. Prinsip-prinsip yang berkembang juga harus mencerminkan prinsip-prinsip pihak ketiga yang tidak bias. Standar dan perilaku etis harus berada di atas tindakan mementingkan diri sendiri yang diambil oleh mereka yang memiliki kepentingan dalam hasil dari suatu peristiwa tertentu. Kode etik perlu disajikan sedemikian rupa sehingga manajemen menyadari bagaimana tindakan atau transaksi mereka yang tampaknya tunggal namun memiliki efek multidimensi pada masyarakat. Dalam kasus perusahaan Patterson, keputusan penetapan harga transfer memiliki banyak konsekuensi. Beberapa di antaranya hilangnya pendapatan oleh otoritas pajak Amerika Serikat dan Perancis. Tujuan yang layak untuk menyusun kode etik dan perilaku profesional yang menawarkan perilaku kepentingan pribadi yang bersifat sementara dan dipandang dapat diterima serta masuk akal bagi pengamat independen. Dengan berlalunya tahun 1980-an, sudah saatnya untuk mulai bekerja menuju sistem yang akan menggerakkan kita melampaui generation of swine. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Kak Rahma Dewi. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami terkait review paper dan presentasi terkait topik pada hari ini. Selanjutnya Pak, apakah bisa dibuka sesi tanya jawab? Ya, silakan kita buka tanya jawab sekitar setengah jam ya. Itu nanti itu ada forum di Highland yang sudah saya buka. Baik Pak, dipersilakan kepada rekan-rekan jika ingin bertanya untuk menggunakan fitur raise hand-nya atau hal yang ingin didiskusikan. Baik, sudah ada satu orang yang ingin bertanya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sudah ada 3 penanya. Apakah 3 dulu, Pak? Baik. Yang pertama yaitu kepada Rama, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, dapat kita ketahui bahwasannya peran dari whistleblower itu kan sangat penting dalam pengungkapan kecurangan. Nah, saya membaca dalam kasus kecurangan perusahaan investasi Merrill Lynch Bank of America, ada 3 whistleblower yang mendapatkan hadiah 83 juta dolar Amerika Serikat. Bagaimana menurut kelompok penyaji terhadap pemberian hadiah tersebut, dan bagaimana jika dikarenakan adanya pemberian hadiah
hadiah tersebut, pelaku whistleblower lainnya juga mengharapkan hadiah tersebut dari tindakan yang mereka lakukan tersebut. Sehingga hal ini kan bisa merubah motivasi para whistleblower tersebut yang awalnya untuk menegakkan keadilan. Baiklah, itu saja dari saya. Dikembalikan kepada kelompok penyaji. Baik, terima kasih kepada Rama atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bang Andre. Kepada Bang Andre dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana pendapat kelompok penyaji tentang konsultan pajak itu mengecilkan atau memainkan pajak suatu perusahaan atau pribadi yang mengakibatkan keuntungan pada mereka dan merugikan negara atas kewajiban mereka tersebut. Bukankah itu bertentangan dengan etika? Atau itu merupakan sikap profesional dari konsultan pajak? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Andre atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Clarissa. Pada Clarissa dipersilakan. Baik, terima kasih pada kelompok penyaji atas kesempatannya. Di sini saya akan berdiskusi terkait kasus whistleblowing, di mana kesimpulannya kasus whistleblowing itu kan terkait suatu keadaan di mana mereka menganggarkan sesuatu itu lebih dari kemampuan maksimal yang bisa kita tunaikan. Nah, dengan kasus yang seperti ini, kita pada kebanyakan perusahaan instansi, baik itu perusahaan swasta maupun pemerintahan, suatu perusahaan itu akan cenderung untuk melakukan menghabiskan anggarannya pada akhir tahun yang itu tuh melebihi anggaran yang sudah ditetapkan itu melebihi dari yang sudah direncanakan gitu. Jadi terkadang mereka cenderung untuk melakukan pemalsuan alokasi. Menurut kelompok penyaji, apakah ini termasuk pelanggaran etika bisnis atau tidak? Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Hubungannya dengan Maaf, Pak. Apa hubungannya dengan whistleblowing? Karena whistleblowing itu kan kita dituntut untuk misalnya kita dianggarkan segini gitu, terus pada kenyataannya banyak sisanya, sedangkan dengan demikian tuh mereka lebih cenderung untuk memasukkan alokasinya gitu, Pak. Setuju, presenter? Gimana, Pak? Setuju dengan definisi itu? Maaf, Pak. Presenter setuju tidak dengan definisi itu? Ada Amalda, ada Delva tadi ya, ada Rahma Dewi. Setuju dengan definisi yang barusan? Bagaimana tadi Clarissa definisinya? Mohon diulang. Jadi terkait tindakan whistleblowing itu di mana intinya mereka tuh menganggarkan lebih dari kemampuan maksimal yang bisa mereka tunaikan gitu. Itu ada definisi. Sepertinya bukan, Pak. Perilaku whistleblowing ini lebih ke arah yang benar gitu, Pak. Bukan perilaku etis yang benar. Kayak seseorang yang melaporkan tindakan yang salah gitu, Pak. Bukan melakukan anggaran yang melakukan perilaku yang salah gitu, Pak, menurut Malda, Pak. Ya, kan kasusnya itu tadi barusan ada yang menanyakan siapa tadi yang Mary Lynch itu siapa yang menanyakan itu? Fadiah. Iya, Pak. Fadiah, Pak. Fadiah kan menanyakan tentang Mary Lynch. Itu kan kasusnya whistleblowing. Itu pas kurang lebih definisinya seperti itu. Tapi kalau ada whistleblowing itu dengan penganggaran, bisa baca itu. Bisa baca itu.
Saya pernah memberikan definisi terjemahan bahasa Indonesianya adalah penyibak aib atau pengungkap aib, penyingkap aib. Itu whistleblowing. Saya pernah rasanya memberikan definisinya di link artikel yang memberikan definisi tentang whistleblower. Coba lihat nanti. Jadi konteksnya tidak whistleblowing ya, tapi konteksnya menghabiskan anggaran di akhir tahun. Silakan yang lain, masih ada satu. Masih ada satu orang, bukan? Apakah masih ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Baik, kepada Bang Ajisman dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kelompok penyaji dan Bapak. Di sini saya mau menanyakan, kemarin itu ada kasus dalam pajak itu penagih pajak dalam beberapa tahun itu tidak melaporkan hasil tagihannya ke atasan, sehingga beberapa bulan terakhir ini heboh, di mana pajak tahun 2018, 19, 2020 masyarakat itu tidak tercatat di atas. Nah, dalam hal ini itu kan suatu terjadinya suatu pelanggaran etika dalam perpajakan. Menurut kelompok penyaji, bagaimana tindakan yang seharusnya yang dapat diambil oleh pihak yang berwenang dalam mencegah perilaku yang tidak etis tersebut, dan apa hak-hak dari wajib pajak yang dapat dilakukannya terkait dengan pelanggaran tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin spesifik di mana kasusnya terjadi? Kasusnya kemarin itu hebohnya gini Pak, masyarakat itu dia dilaporkan ke atas tidak membayar pajak, sementara bukti pembayaran pajak itu ada dipegang oleh masyarakatnya gitu. Masyarakatnya siapa nih? Masyarakat Indonesia? Iya, 70.000 kasusnya orang. Kasusnya kemarin itu kebanyakan di tanah datar Pak. Itu heboh juga sih di media sosial kemarin. Yang saya baca di grup Facebook itu. Termasuk juga dari kami juga ada kayak gitu. Pajaknya berapa? PPN, PPA 21, K, atau apa? Pajak buminya Pak, PBB-nya. Yang tidak menyetorkan siapa? Gimana Pak? Yang tidak menyetorkan siapa? Yang itu yang tidak tahu Pak, soalnya kan ada yang menagih pajak, orang yang menagih pajak tuh. Terus cuman kemarin itu pas penagihan pajak di tahun 2021 itu dari pihak yang menagih itu melaporkan masih ada sisa pajak yang tahun 2018-2019. Cuman dari bukti yang ada di masyarakatnya itu mereka sudah membayar pajak. Gitu. Kan kalau di wilayah sini kan yang menagih pajak biasanya Pak Jorongnya Pak. Jadi yang menyatakan hal tersebut itu kemarin tuh dari Bapak Jorongnya. Cuman untuk yang menyetorkan ke atas kan kami tidak tahu juga Pak. Mohon maaf Bang, mungkin apa bisa Bang mengulang pertanyaan yang kedua tadi Bang, hak-hak yang... Ya, terkait dengan pelanggaran etis tersebut, hak-hak dari wajib pajak itu yang dapat dilakukan apa saja gitu terkait dengan pelanggaran yang telah terjadi. Baik Bang, terima kasih Bang atas pertanyaannya.
Oke, sama-sama. Mungkin kami dari kelompok penyaji ingin meminta waktu sebentar untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh rekan-rekan tadi. Baik, Pak dan rekan-rekan, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Rama. Yang pertama, itu sebagaimana Rama telah memberikan pertanyaan tadi, Rama membaca kasus kecurangan Merrill Lynch Bank of America, terdapat 3 whistleblower yang mendapat hadiah 83 juta dolar AS. Nah, Rama menanyakan bagaimana menurut kelompok penyaji terhadap pemberian hadiah tersebut, dan bagaimana jika dikarenakan adanya pemberian hadiah tersebut, pelaku whistleblower lainnya juga mengharapkan hadiah dari tindakan mereka, sehingga motivasi mereka dapat berubah dari yang awalnya untuk menegakkan keadilan. Nah, menurut kelompok kami, penggunaan metode whistleblower itu merupakan cara yang lebih efektif untuk mengungkapkan kecurangan di internal perusahaan. Karena menurut berdasarkan survei yang dilakukan oleh dari apa yang saya baca PricewaterhouseCoopers pada tahun 2007, ditemukan fakta bahwa auditor profesional hanya mampu mendeteksi 19% dari kecurangan fraud yang terjadi pada perusahaan swasta. Sedangkan jumlah fraud yang diekspos whistleblowers mencapai angka 43%. Nah, sehingga motif dari pelapor dapat dikesampingkan demi tujuan transparansi dari suatu sistem keuangan di suatu perusahaan tersebut. Dengan catatan lainnya, laporan harus dievaluasi dengan detail agar tidak terjadi kecurangan hanya untuk mendapat uang dari hadiah tersebut. Itu menurut kelompok kami. Apakah ada tambahan dari Rama atau Bapak dan rekan-rekan? Dipersilakan. Baik, Malda, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, kami minta waktu sebentar. Baik, untuk pertanyaan pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Kak Rahmadewi, yaitu pertanyaan dari Bang Andre kepada Kak Rahmadewi. Dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Andre, yaitu bagaimanakah jika konsultan pajak meminimalkan pendapat kliennya? Apakah sikap itu proporsional atau tidak? Menurut pendapat kelompok kami, hal meminimalkan pajak ini merupakan hal yang tidak etis, karena sesuai dengan yang telah saya paparkan tadi, berdasar dalam pernyataan AICPA tentang standar pelayanan pajak di nomor 11, bahwa selain kewajiban kepada wajib pajak, seorang anggota memiliki kewajiban terhadap sistem perpajakan, yang mana dengan jelas menyatakan bahwa akuntan pajak ini memiliki kewajiban tidak hanya untuk klien, tetapi juga untuk sistem. Akuntan itu memiliki kewajiban untuk menunjukkan kepada klien secara hukum terutang dan tidak terutang. Lalu juga tidak mengikuti apa kemauan klien, yaitu memanfaatkan sistem perpajakan. Selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya, Adelva.
Baiklah, itu tuh merupakan hal yang tidak etis, karena banyak sekali wajib kecurangan dalam yang dikatakan oleh Bang Andre tadi. Tapi terdapat juga beberapa cara legal yang dapat dilakukan oleh konsultan pajak itu dalam memperkecil jumlah pajaknya secara sah dan undang-undang, seperti melakukan distribusi pajak kepada orang lain, atau seperti tax deduction, ataupun melakukan tax saving begitu. Mungkin itu dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Ramadali dan Delva. Bagaimana Bang Andre, apakah ada tanggapan atau dari Bapak atau rekan-rekan yang lainnya? Di Highland saya meninggalkan 3 pertanyaan, dan salah satunya itu berhubungan dengan tax avoidance ini. Misalnya gini, saya nggak tahu persis sekarang itu gimana ya. Dahulu misalnya begini, karena saya sudah lama tidak membaca peraturan perpajakan gitu ya. PPN itu dibayar atas barang yang konsumsi barang yang sudah berubah bentuk. Nah, misalnya kalau saya minum kopinya itu saya minum saya bubuhi gula pasir. Maka ketika saya mengkonsumsi gula pasir itu berarti saya bayar PPN ketika saya membeli gula pasir itu, karena sudah dikemas. Nah, untuk tidak membayar pajak, saya bisa lakukan dengan cara saya tidak konsumsi gula pasir, tapi saya konsumsi gula enau yang dibeli dari warung yang ada di, misalnya saya pergi ke sebuah kampung, di kampung itu ada orang jualan enau, lalu enaunya saya beli, gula enaunya saya beli. Nah, alih-alih membayar pajak 10% dengan uang yang sama, saya tidak perlu membayar pajak. Apakah saya melakukan kesalahan? Saya tidak tahu, belakangan mungkin itu sudah dijadikan objek pajak ya, gula enau yang dihasilkan oleh petani enau gitu. Nah, tetapi dahulu itu masih belum. Nah, sekarang katakan itu masih kondisinya masih seperti itu. Saya tidak beli gula dari swalayan, tidak beli gula pasir putih itu dari swalayan, tapi saya beli gula enau. Kan sekarang trennya minum kopi pakai gula aren cair, ya sudah saya cairkan. Apakah saya menghindari pajak atau tidak? Apakah saya menghindari pajak atau tidak? Ya kan, saya menghindari pajak atau enggak? Saya pasti bayar PPN atau enggak untuk makan gula enau itu, mengkonsumsi gula enau? Katakan itu karena masih diambil langsung dari ini, belum ya? Berarti saya kan tidak bayar pajak kan? Dari harga per kilo katakan 10.000, saya tidak membayar Rp1.000 untuk konsumsi saya. Saya menghindari pajak kan? Pertanyaannya apakah itu salah? Delva. Tidak Pak, karena penghindaran pajaknya dilakukan secara legal atau tidak melanggar gitu Pak. Nah, kemudian apa masalah? Berarti kan nggak ada masalah. Apakah saya merugikan negara? Tidak Pak. Nah, apa salah yang salah dari situ? Sekarang kalau misalnya di perusahaan tempat saya bekerja itu ada 5.000 pegawai yang setiap hari saya harus sediakan minumannya itu ya teh, ya kopi, ya terserah apapun ya mereka ingin minum saya sediakan. Lalu 1.000 orang itu berarti saya mengkonsumsi, katakan untuk 1.000 orang saya harus menyediakan gula setiap bulan itu 1 ton. Katakan seperti itu, 1 ton.
Lalu saya tidak bayar gula pasir 1 ton, berarti kan 1.000 kali 1.000 1 juta ya. Nah, agar saya tidak bayar pajak, saya minta kepada manajer operasi, jangan sediakan gula pasir untuk mereka minum, tapi beli gula enau, cairkan, lalu sediakan itu. Saya berhemat 1 juta sebulan. Saya keliru atau tidak? Saya melanggar undang-undang atau tidak? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Nggak melanggar ya? Nah, gimana dengan jawaban yang tadi gimana? Kalau saya tidak melanggar, berarti saya tidak melakukan hal yang ilegal, toh? Saya melanggar etika, enggak? Saya melanggar etika, enggak? Ya, saya melanggar etika, enggak? Asya, biasanya Asya agak aneh jawabannya. Asya mana dia? Asya. Saya melanggar etika, enggak Asya? Saya melakukan penghematan pajak ya. Saya melakukan penghematan pajak 1 juta per bulan. Saya tidak melanggar etika. Lalu isunya apakah isunya kemudian menjadi tidak lagi relevan kan? Bahwa penghindaran pajak itu boleh. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Itu buktinya gitu. Daripada memperkaya pabrik pajak, mending saya memperkaya orang di kampung. Malah saya punya tanggung jawab sosial kalau begitu kan. Ada yang tidak sependapat, silakan. Ini lepas dari undang-undang perpajakan atau peraturan perpajakan yang baru ya. Saya tidak mengikuti, mungkin Anda lebih update daripada saya. Tapi itu setidaknya sebagai sebuah contoh. Silakan kalau ada berpendapat. Ini pertanyaan Andri tadi, jika konsultan pajak mengecilkan pajak yang menguntungkan klien namun merugikan negara. Dalam konteks tadi, merugikan negara enggak, Andri? Tidak, Pak. Nah, ya. Berarti kalau Anda jadi konsultan pajak, boleh nggak Anda mengusulkan itu? Kalau secara legal bisa, Pak, cuman di etikanya gitu. Nah, apa yang terlanggar di etika? Bingung juga jadinya. Kenapa bingung? Apa etika yang terlanggar dari contoh itu, satu contoh itu? Izin Pak. Ya, Taufik. Kalau menurut Taufik, etika yang terlanggar itu dengan sengaja menghindari atau mengurangi pemasukan pemerintah dari pajak yang akan dikenakan terkait gula pasir, Pak. Apa salahnya, Taufik? Sebenarnya nggak ada yang salah, Pak. Cuman karena ada alternatif lain, jadi dilakukan dengan sengaja untuk menghindari pemasukan pemerintah dari mengurangi penggunaan gula pasir, Pak. Saya melakukan penipuan. Saya hanya melakukan penghindaran, bukan penipuan. Iya, Pak. Memang bukan melakukan penipuan, Pak. Tapi menghindari terkait pemasukan pemerintah dari seharusnya kan menggunakan gula pasir, Pak. Tapi dicari alternatif lain yang mana belum diatur oleh pemerintah terkait pajak dari gula nol gitu. Jadi dalam hal penggunaan gula, Bapak menghindari pajak. Gitu. Mungkin itu, Pak.
Kalau makan goreng pisang di hotel itu Anda katakan bayarnya Anda belanja 10.000 di hotel untuk sepotong goreng pisang ya. Di sana ada pajak restoran dan hotel dan restoran 10% di harga goreng pisang itu yang akan disetor ke negara nantinya. Nah sekarang saya tidak beli goreng pisangnya di sana. Saya beli goreng pisang di kaki lima di warung depan rumah misalnya. Juga nilainya 10.000, tidak bayar pajak. Karena menurut undang-undang pajak tidak dipungut pajak. Apa yang salah di situ? Apa yang salah di situ? Ada yang punya pendapat lain, silakan. Ada dua istilah, ada tax evasion, ada tax avoidance. Pernah dengar? Pernah, Pak. Apa itu, Aisyah? Kalau tax kayak pelanggaran pajak itu beneran apa? Kita melanggar hal-hal yang ada di undang-undang pajak. Sedangkan untuk penghindaran pajak itu lebih ke kita mencari celah di antara undang-undang pajak tersebut, Pak. Nah, ada yang mana yang lebih legal? Atau mana yang lebih legal pasti penghindaran pajak, Pak, pencarian celah. Nah, yang saya lakukan tadi membeli gula pasir masyarakat, gula enau dari masyarakat tuh tax avoidance atau tax evasion? Tax penghindaran pajak. Penghindaran pajak. Nah, kalau saya melakukan penghindaran pajak kan berarti boleh ya? Secara hukum karena masih belum diatur, berarti masih diperbolehkan, Pak. Tapi lebih ke kayak rasa moralnya di situ. Nah, sekarang gini, saya tadi contohkan, untuk beli gula enau itu sebulan itu, saya berhemat 1 juta pajaknya. Lalu dengan saya membeli gula enau ke masyarakat, bukan ke Transmart, maka pembelian saya alihkan, pengeluaran saya alihkan ke masyarakat, bukan ke Transmart. Pembelian gula saya ke Transmart itu tidak ada gunanya bagi Khairul Tanjung, pendapatannya sudah tinggi. Tapi kalau saya beli gula 1 ton ke masyarakat, itu mungkin 1 kampung atau 2 kampung itu terserap gulanya oleh saya. Elok mana perangai saya, beli ke Transmart, memperkaya Khairul Tanjung atau memperkaya orang Tanah Datar misalnya. Wenaunya di Tanah Datar itu banyak. Mana yang lebih elok? Mana yang lebih etis? Etis beli ke kampung sih, Pak. Nah itu, apa yang salah dari tindakan melakukan tax avoidance? Itu ada 2 pernyataan hakim yang ada di dalam artikel itu. Mungkin Anda lupa membacanya, pernyataan hakim, keputusan hakim tentang masalah tax avoidance di situ. Ya, ada dinyatakan bahwa tax avoidance itu adalah praktik bisnis yang sehat. Nah, kalau sehat kan berarti tidak sakit. Bukan pernyataan hakim, tapi tulisan kesimpulan dari si penulis sendiri di halaman 685, paragraf kedua di kolom kanan. Bahwa itu tindakan yang sehat. Gitu. Di layar. Tax avoidance argument is based on the claim that tax minimization is a sound purpose. Sound itu berarti sehat. Baik, di Thailand itu ada pertanyaan, sudah ada yang respon? Belum ada yang respon.
Silakan kalau masih ada pertanyaan yang lain, silakan yang tidak bertanya coba perhatikan pertanyaan yang ada di iLearn. Ada 3 pertanyaan. 1 itu mirip dengan yang ditanyakan oleh Andre. Tapi saya lebih dulu nulisnya daripada Andre bertanya. Jadi tidak bisa dikatakan saya jipla Andre. Andre. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Ya. Gini, Pak. Kan kalau misalnya suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, berarti itu kayak otomatis laba perusahaan mereka itu bisa dalam posisi yang lebih merugikan, Pak. Penghindaran pajak menyebabkan dia merugi. Bagaimana, Pak? Penghindaran pajak menyebabkan perusahaan lebih rugi. Bukan menyebabkan perusahaan rugi, Pak, tapi kayak penurunan laba mereka, sehingga ada juga kemungkinan mereka bisa merugi gitu, Pak. Terus. Tapi bukannya itu tidak baik dalam untuk ditampilkan di dalam laporan keuangannya, Pak, penilaiannya, karena labanya kan karena penghindaran pajak, otomatis kadang labanya itu juga lebih turun seperti yang ada di dalam artikel sebelumnya, Pak. Oke. Itu bagaimana dengan apa sih? Kewajiban manajer kepada investornya. Baik. Saya paham maksudnya. Jadi kalau perusahaan melakukan penghindaran pajak, ada kemungkinan bahwa pendapatan biaya yang dibebankan, biaya yang diakui lebih tinggi daripada yang seharusnya ya, sehingga labanya menurun. Ya, laba menurun, investor senang atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Nah, ada yang bisa menjawab karena itu berhubungan betul dengan diskusi yang ada di dalam artikel tadi ketika perusahaan itu mengambil keputusan untuk membuat rugi operasi mereka di Eropa. Ya. Ya gitu ya. Ada yang punya pendapat? Senang nggak perusahaan itu, senang nggak investor ketika perusahaan rugi? Atau perusahaan labanya lebih rendah? Investor pasti kurang menyukai jika perusahaan itu labanya lebih rendah, Pak. Tapi kalau misalnya di dalam kasus seperti yang ada di dalam artikel, mereka lebih membahas dari segi defisit pemasarannya, Pak. Mereka tetap akan menilai defisit pemasarannya berdasarkan pada peramalan penjualan yang mungkin terjadi, Pak. Tapi kan kalau untuk investor, ya, kan pertanyaannya adalah ketika laba perusahaan lebih rendah daripada kalau dia tidak melakukan strategi yang apapun yang dia lakukan untuk menghindari pajak, berarti kan kalau laba lebih rendah kan investor tidak suka seharusnya ya. Nah, kalau begitu jangan lakukan penghindaran pajak kan itu. Misalnya penghindaran pajak itu atau strategi pajak itu adalah dengan membuat
laba menjadi lebih kecil karena transfer pricing tadi kan. Ada yang bisa memberikan pendapat? Anda investor, lalu Anda melihat laba perusahaan menurun, disebabkan karena kenaikan biaya, maka Anda akan senang atau tidak dengan kondisi tersebut? Nah, pertanyaannya gini, investor itu sebenarnya butuh apa? Keuntungan, Pak. Timbal balik dari investasi. Ada dua kemungkinan investor yang mereka diinginkan oleh investor. Satu dividen, satu adalah perubahan harga saham. Ya, kapitalisasi investasi mereka. Nah, kalau misalnya investor yang jangka panjang, dia akan berpikir tentang dividen. Sepanjang dividennya itu tidak turun, maka mereka tidak akan kecewa dengan kebijakan perusahaan. Nah, dividen itu sebenarnya tidak diputuskan seperti bagaimana orang di pasar modal atau perusahaan di negara berkembang itu membuat keputusan. Dari beberapa artikel yang kita bisa lihat ya berita tentang pembagian dividen di perusahaan publik di Indonesia, kebijakan dividen itu tidak bersifat kebijakan, tetapi bersifat keputusan yang hanya dibuat di dalam rapat RUPS. Seharusnya dividen itu direncanakan pertumbuhannya. Kalau Anda ingat mata kuliah manajemen keuangan, itu ada salah satu teori tentang dividen adalah bahwa dividen pertumbuhan harga saham itu dipengaruhi oleh dividen growth model. Diramalkan dengan dividen growth model. Jadi harga saham itu bisa diramalkan dengan teori pertumbuhan dividen. Artinya dividen itu tumbuh. Dividen itu direncanakan dalam jangka panjang. Perusahaan-perusahaan maju di negara maju itu memiliki rencana dividen itu sekarang tahun 2021, maka dia sudah punya rencana untuk tahun 2022, 2023, 2024 dan seterusnya. Kalau di Indonesia biasanya dividen itu diputuskan nanti di rapat, misalnya sekarang akhir tahun 2021. Nah, nanti setelah laporan keuangan ditutup, pembukuan ditutup akan diperoleh laba. Lalu nanti pemegang saham rapat, kita punya laba 300 miliar, mau dibagikan berapa persen? Nah, itu bukan kebijakan dividen namanya, tetapi keputusan pembagian laba biasa saja. Gitu. Nah, kalau investor jangka panjang, kalau dia melihat bahwa perusahaan sebenarnya masih tumbuh, dividen masih tumbuh, maka tidak menjadi concern mereka dengan laba yang menurun. Nah, kalau misalnya investor jangka pendek gimana yang mengharapkan kapitalisasi pasar. Nah, kalau ada yang melepas saham berarti ada yang beli kan? Ya. Nah, kalau ada yang membeli berarti tetap akan ada orang yang mendapat keuntungan dari pelepasan saham tersebut. Jadi kalaupun investor melepas sahamnya, pada saat itu sebenarnya dia melepas. Ada kemungkinan dua, melepas dengan keuntungan, dengan gains, atau melepas untuk mengurangi loss mereka. Nah, bahwa investor tidak suka, itu sebenarnya masih estimasi kita, saya bilang begitu, atau secara spekulasi kita sebagai orang awam bahwa investor itu tidak suka. Kalau misalnya
saya gambarkan tuh begini. Ketika perusahaan tumbuh tidak, laba perusahaan itu tumbuh seperti ini, misalnya tumbuhnya tidak jungkit seperti ini. Nah, maka pada tahap ini, misalnya ini tahun 2021, ya, di mana laba perusahaan pada tahun 2022? Apakah di A, di B, atau di C? Atau berarti di sini, B itu di sini, C itu di sini. Di C, Pak. Kenapa? Karena dari tren beberapa tahun ke belakang grafiknya seperti naik turun, Pak. Jadi ada kemungkinan, iya, berarti ada kemungkinan untuk tahun ke depannya perusahaan harus mempersiapkan adanya terjadinya penurunan laba gitu, Pak. Nah, jawaban yang benar adalah dia tidak sama dengan titik. Kalau ini dia, laba di tahun 2022 adalah patokannya adalah titik B. Terakhir kita tahu adalah di titik B. Kemana dia kemudian kita sebenarnya tidak tahu. Nah, kalau misalnya ini saya coba menjelaskan dari sisi pandang yang lain. Perusahaan kalau dia melakukan penghematan pajak, penghindaran pajak, sebenarnya kita tidak bisa lepas dari keinginan perusahaan untuk membuat laba itu tampil seperti pertumbuhan yang stabil. Jadi kalau misalnya di tahun ini, di tahun X1, dia berada di titik, dia berada di X1 ya, titik X1, perusahaan mungkin akan mencoba untuk menekannya untuk berada di posisi X1 aksen. Kalau di X2, seharusnya di X2, dia berusaha menaikkannya menjadi X2 aksen. Sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk berusaha untuk membuatnya terlihat tumbuh dengan stabil. Nanti kalaupun kenyataannya berada di C, dia akan berusaha untuk penyimpangannya dari tren pertumbuhan itu tidak terlalu besar, sehingga dia mungkin akan menekan untuk berada pada titik B saja. Jadi poin saya sebenarnya adalah kalau misalnya perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara misalnya memperbesar laba, memperbesar biaya, itu sebenarnya tujuan lain di belakangnya yang mungkin akan lebih relevan untuk menjelaskan mengapa perusahaan melakukan tindakan seperti itu. Penghematan pajak mungkin mereka pilih dengan cara menaikkan harga jual, harga transfer seperti yang diberikan di contoh. Tetapi secara konsolidasian itu mungkin tidak akan memberi dampak kepada pemegang saham. Pemegang saham mungkin telah mengantisipasi hal tersebut. Karena misalnya gini, ya kita sampaikan masalah isu perpajakan ya. Kalau menggunakan LIFO-FIFO saja misalnya, FIFO memang sudah tidak diizinkan oleh IFRS sampai SAK tidak mengizinkan lagi. Tapi andaikan kita masih mengizinkan menggunakan LIFO dan FIFO, maka penggunaan FIFO dan LIFO akan menyebabkan laba perusahaan itu berubah menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah, tergantung ada inflasi atau deflasi yang terjadi. Jadi isu bahwa strategi penghindaran pajak dengan menaikkan biaya itu sebenarnya tidak betul-betul bisa kita lihat dia terisolir hanya sebagai isu upaya untuk memperkecil laba untuk tujuan perpajakan. Bisa jadi dia ingin untuk membuat laba itu terlihat bertumbuh dengan pertumbuhan yang stabil. Silakan kalau ada pertanyaan lain lanjutan dari ini. Baik, saya coba
Fadila, ada pertanyaan saya tentang retaliasi ya. Retaliasi itu adalah pembalasan dendam. Salah satu momok bagi penyingkap aib, whistleblower adalah adanya retaliasi dari kolega atau atasan. Apa pendapat Anda, Fadila? Fadila? Iya, Pak. Nah, apa pendapat Anda di situ? Di situ saya menyampaikan pendapat bahwa dari pertanyaan Bapak kan kalau mengungkapkan aib untuk membalas dendam. Tapi di sini kan dalam melakukan whistleblowing ini nanti auditor itu harus memperhatikan informasi yang diungkapkan itu. Jadi dari sisi auditor harus melakukan penalaran moral dalam melakukan penilaian informasi tersebut, kemudian auditor harus memberikan penilaian yang berkualitas dan tidak memihak kepada siapapun. Jadi kalau misalnya informasi yang diungkapkan itu ternyata memang ada bukti penguat yang mendorong informasi tersebut, auditor berhak untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atau di sisi lain auditor itu harus meningkatkan sensitivitasnya atau kepekaannya dalam informasi yang disampaikan itu, Pak. Apa hubungannya dengan auditor? Di sini kan auditor kan berhubungan dalam menilai dalam pertumbuhan ataupun menilai kondisi perusahaan, Pak. Tentunya auditor juga membutuhkan informasi kalau misalnya ada whistleblower itu untuk menilai gimana kondisi perusahaan, Pak. Saya hanya miss dengan maksudnya tentang di sini karena retaliasi itu kan pembalasan. Jadi misalnya saya melaporkan bahwa manajer tertentu itu sering melakukan perjalanan dinas 10 hari, rata-rata perjalanan dinasnya 10 hari, tapi sebenarnya dia tidak pernah melakukan perjalanan dinas selama itu setiap kali pergi, mungkin hanya 3-4 hari. Lalu total kerugian sudah mencapai sekian banyak, lalu saya laporkan. Satu hari nanti ketika hal itu dilaporkan, saya berani melaporkan karena saya tahu bahwa retaliasi itu mungkin tidak ada, atau saya takut melaporkan karena saya tahu bahwa nanti saya akan dibalas oleh orang yang dilaporkan. Nah, dalam konteks ini saya nggak lihat di mana peran auditor di sana, karena ini kan sebuah mekanisme penyibakan aib di dalam organisasi sendiri. Nah, kalau aibnya aib organisasi tentu tidak mungkin keluar lah ya. Auditornya kalau auditor eksternal, tapi kalau auditor internal ya mungkin bagaimana cara peran auditor internal misalnya dalam konteks whistleblower. Saya tidak tahu apakah auditor internal termasuk bisa dimasukkan di dalam peran tersebut untuk menerima pengaduan ini dan melindungi orang tersebut dari retaliasi. Kamu adukan, saya pindah kamu ke Papua. Papua di mana? Di perbatasan. Orang takut gitu. Khalil, gimana Khalil? Kalau dari Khalil sih Pak lebih ke sisi hukumnya Pak terkait pembalasan ini Pak. Kan udah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwasanya saksi atau korban dan pelapor itu tidak dapat dituntut secara hukum gitu Pak. Iya Pak, seperti itu. Isu retaliasi ini sebenarnya isu riset yang mungkin menarik, atau isu untuk tulisan yang mungkin menarik untuk Anda bahas atau Anda jadikan artikel untuk tugas akhir. Misalnya
Misalnya ya kan banyak kantor di Indonesia itu memajang poster bahwa mereka memiliki sistem untuk menerima pengaduan masyarakat tentang praktik yang ada di sana atau pengaduan sendiri oleh pegawai. Nah, whistleblowing ini peristiwanya biasanya itu berhubungan dengan pegawai yang melaporkan apa yang terjadi di institusinya. Jarang kemungkinan bahwa whistleblowing ini akan terjadi yang melaporkan itu orang lain di luar, misalnya untuk Kementerian Pertahanan, misalnya yang melaporkan ya orang-orang yang ada di Kementerian Pertahanan tentang apa yang terjadi di sana. Tidak orang masyarakat umum yang melaporkan di situ. Nah, isunya adalah bagaimana penjaminan keamanan pelapor agar dia tidak dikenai tindakan balasan dari yang dilaporkan olehnya itu. Nah, dari sisi etika itu kan bisa dilihat dari bisnis juga itu mungkin akan bisa terjadi. Kalau Anda cek ke kasus Enron, Anda akan bertemu dengan seorang perempuan, saya lupa namanya, tetapi dia akuntan internal atau auditor internal di Enron yang melaporkan ke FBI tentang kecurangan akuntansi yang terjadi di Enron. Jadi peristiwa ini bisa mekanisme whistleblowing ini bisa pelaporannya secara internal atau bisa juga terjadi pelaporannya dari internal itu ke eksternal dibawa kasusnya, beritanya. Nah, si perempuan ini saya lupa namanya. Dulu saya ingat persis namanya. Dia perempuan mantan akuntan juga di Arthur Andersen sendiri yang bekerja di Enron. Nah, dia melaporkan pertama ke atasannya, tapi atasannya tidak ada yang peduli, satu pun tidak ada yang peduli. Akhirnya dia tidak tahan, dia bawa ke FBI. Nah, itu salah satu kasus whistleblowing yang berhubungan dengan bisnis yang setidaknya itu yang pernah saya ingat kasusnya. Mungkin di dalam kasus-kasus yang lain juga akan ada. Nah, coba Anda tulis itu untuk misalnya untuk jadi artikel di akhir semester ini, yang tinggal beberapa pekan lagi. Mudah-mudahan ini sudah tinggal kesimpulannya, bukan cari ide baru ya. Bukan baru mencari ide. Baik, yang lain ada pendapat, silakan. Yang lain ada topik yang lain tidak ditanggapi. Pak, izin berpendapat terkait yang pembalasan tadi masih boleh, Pak? Ya, Azana. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Kalau pendapat saya sendiri terkait hal itu, mungkin pasti ibaratkan ada sebab pasti ada akibat gitu. Ya, Pak. Jadi kalau misalnya memang pegawai ini misalnya melaporkan suatu tindakan yang tidak etis terkait partnernya atau atasannya, pasti sangat memungkinkan untuk dilakukannya pembalasan dari orang-orang yang dilaporkannya. Nah, kemudian mungkin untuk mengatasi hal tersebut bisa dilakukan dengan pelaporan secara anonim, Pak, atau menyediakan sebuah komite yang independen yang memang benar-benar independen untuk menerima pelaporan-pelaporan tersebut, Pak. Mungkin terkait dengan pembalasan itu tadi, contoh nyatanya itu bisa kita lihat dari, mungkin ini tidak berkaitan dengan hal ekonomi ya Pak, tapi dari contoh kasus pelecehan dan kekerasan yang terjadi di KPI kemarin itu, di situ dapat terlihat bahwa justru orang yang melaporkan malah yang meminta maaf atas kasus tersebut karena dinilai melakukan pencemaran nama baik, Pak. Jadi mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan biar pelaporan ini bisa tetap dilakukan adalah dengan melalui pelaporan secara anonim. Mungkin itu. Ya, beberapa artikel memang mencoba memeriksa apakah ada beda keberanian orang untuk melaporkan ketika sistemnya itu anonim dengan sistem yang tidak anonim.
Ada beberapa riset itu yang saya pernah baca. Nah, ada yang setuju bahwa anonimitas itu akan memunculkan keberanian yang lebih tinggi kepada orang untuk melakukan tindakan pengungkapan aib tersebut, laporan pelanggaran. Nah, tetapi juga ada yang memberikan bukti bahwa anonimitas itu tidak penting lagi kalau kasusnya sudah misalnya sudah sangat signifikan kerusakannya. Sehingga kalau misalnya gini, kalau saya laporkan manajer saya, misalnya saya kerja di sebuah perusahaan, saya melaporkan manajer atasan saya, dan itu saya tahu akan kecurangannya itu hanya melibatkan atau memberi dampak pada divisi yang dia pimpin. Maka mungkin saya akan takut kalau itu saya laporkan. Karena kecurangannya itu dampaknya mungkin hanya lokal, yaitu pada divisi itu saja. Tapi ketika kecurangan itu sudah katakan nilainya material, sangat material bagi perusahaan, atau memiliki dampak bagi perusahaan secara keseluruhannya, maka anonimitas itu tidak penting lagi. Misalnya tidak divisi pemasaran saja yang akan yang terdampak oleh perilaku seseorang tersebut, tetapi perusahaan tempat saya bekerja, perusahaan secara keseluruhan, maka mungkin saya tidak akan takut lagi untuk membuka diri bahwa saya yang melaporkan. Jadi itu sebenarnya masih sebuah cerita empiris, pertanyaan empiris yang butuh dijawab. Nah, tugas Anda adalah kalau Anda berminat, coba gali dia secara dari literatur untuk melihat apakah ini merupakan topik yang menarik bagi Anda untuk Anda teliti atau tidak. Atau setidaknya untuk jadikan tulisan. Saya ingat gini, saya pernah melaporkan kepada SEC, sebuah perusahaan yang melakukan penipuan di Asia Tenggara. SEC itu punya sebuah office namanya itu whistleblowing office. Anda bisa cek ada whistleblowing office dari US SEC. Lalu saya melaporkan ke sana kecurangan mereka. Saya melaporkan sekitar 2013, 2016 atau 2000 berapa ya, 3 tahun atau 4 tahun kemudian laporan saya itu ditanggapi oleh lawyer dari US SEC untuk kantor cabang Houston. Jadi ada lawyernya di kantor Houston. Nah, di kantor Houston itu mereka akan mengadakan preliminary namanya, jadi pemaparan barang bukti. Nah, untuk pemaparan barang bukti, pertanyaannya adalah ke saya, Anda mau enggak identitas Anda itu diungkap? Berarti status saya tidak anonim lagi kan, pelapornya tidak anonim lagi. Di dalam pengadilan, pengacara bertemu dengan pengacara di depan hakim, lalu pengacara yang menuntut memaparkan siapa informannya. Pengacara yang tertuntut akan mengetahui siapa informannya, gitu. Jadi identitasnya dibuka, gitu. Nah, dan itu adalah prosedur hukum di Amerika. Pertanyaan lawyer ini, berani nggak dibuka identitasnya? Ya, awalnya saya takut kan, karena saya tidak tahu siapa orang yang orang yang ada di belakang orang yang dituntut ini. Tapi kemudian karena itu proses hukum yang harus membuka identitas, karena kalau tidak dibuka identitas maka kasusnya tidak akan dibawa ke pengadilan oleh hakim. Akhirnya ya sudah dibuka gitu. Nah, berarti di situ itu adalah sebuah bukti kalau anonimitas itu tidak selamanya membuat orang tidak berani untuk membuka identitasnya. Tidak berani untuk melaporkan kecurangan.
Silakan itu ditulis kalau Anda berminat, itu artikelnya itu sangat banyak dan saya kira masih terbuka untuk peluang untuk di-riset. Diskusi yang lain, tak ada yang menanggapi ini? Tax avoidance, tanggung jawab sosial. Baik, pekan depan adalah pertemuan terakhir. Lalu setelahnya adalah presentasi, berarti 2 pekan dari sekarang Anda sudah harus punya artikel untuk diserahkan dan dipresentasikan ya. Ada pertanyaan atau komen terakhir ini? Baik, kalau tidak ada di grup itu saya bagikan tautan untuk seminar proposal tesis hari ini. Silakan kalau Anda minat untuk hadir. Saya kira itu pertama itu wajib bagi Anda untuk memiliki kehadiran sekian kali sebelum kemudian Anda nanti yang sendiri akan presentasi. Jadi itu nabung, kalau saya tidak salah ada prosedurnya itu di S2. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan ide kalau apa nanti Anda harus nulis dan yang untuk mendapatkan suasananya. Baik, tidak ada pertanyaan? Oke, saya akhiri lebih cepat karena saya harus juga hadir di sidang itu. Nanti pukul 10, tapi saya harus lebih cepat. Baik, kalau tidak ada kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.